Halo semuanya, balik lagi di RS Elektro. Di video kali ini kita akan bareng-bareng belajar cara menggunakan multitester digital. Ya, sebelum teman-teman menggunakan multitester digital, teman-teman harus memahami dulu apa sih arti tulisan dan angka yang ada di multitester digital ini. Ya, multitester digital mempunyai dua kabel dengan warna hitam dan kabel warna merah. Kita akan pasang terlebih dahulu kabel ininya. Nah, untuk yang hitam ini kita pasang yang ada di tulisan COM atau COM di sini ya, yang warna hitam sini. Dan kabel yang warna merah kita pasang di yang ada huruf F, lambang dan MA di sini. Yang kabel warna merahnya. Ya, setelah terpasang seperti ini, di sini akan saya jelaskan. Ya, di sini ada angka 200 mV sampai 600 volt. Ini namanya untuk pengukuran DC. Pengukuran DC lambangnya seperti ini, teman-teman. Ya, ada huruf F, kemudian ada strip. Ini adalah untuk pengukuran DC. Sebagai contoh pengukuran DC, di sini saya sudah siapkan sebagai contohnya. Ini ada baterai dengan voltase 1,5 volt. Ya, kelihatan ya, 1,5 volt. Nah, untuk melakukan pengukuran baterai ini, selektornya kita arahkan ke 2 volt di sini, 2 volt. Kenapa ke 2 volt? Karena harus melebihi kapasitas yang ada di baterai ini. Karena di baterainya ini kapasitasnya 1,5, berarti di multitesternya harus di atasnya. Bisa di 2 volt atau di 20 volt. Sekarang kita akan ukur apakah benar baterai ini mempunyai tegangan 1,5 volt. Ini ada tandanya ya teman-teman. Ini ada tanda plus dan ini ada tanda minus. Nah, yang min ini adalah kabel warna hitam. Dan yang plus ini kabel warna merah seperti ini. Kemudian kita ukur dan terbaca 1,5. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jika terbalik, karena di sini kita menggunakan multitester digital, ini tidak apa-apa teman-teman. Nah, ini saya balik ya. Ini yang plus kita menggunakan kabel hitam, dan yang min kita akan menggunakan kabel merah. Seperti ini. Ini masih terbaca teman-teman. Ya, 1,5, cuma di sini ada angka minusnya. Di sini ada angka minusnya. Ini tandanya terbalik. Jika pengukurannya terbalik, itu keluar tanda minusnya di sini. Jika tidak terbalik, tanda minusnya akan hilang. Seperti ini. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, saya akan kasih contoh lagi. Di sini saya mempunyai adapter lagi dengan voltase 12 volt outputnya. 12 volt. Jika adapter ini masih bagus, adapter ini akan mengeluarkan tegangan 12 volt. Kita tancapkan ke listrik.
Ya, kemudian ukur di ujungnya sini dan terbaca 11,81, berarti adaptor ini masih bagus karena masih mengeluarkan tegangan output sebesar 11,81 volt. Ya, itu untuk melakukan pengukuran tegangan DC ya teman-teman. Seperti aki motor itu juga tegangannya DC. Terus baterai seperti ini juga tegangannya DC teman-teman. Nah, kita lanjut. Ini 200 volt sampai 600 volt ini adalah tegangan AC. Tegangan AC itu tegangan yang ada di rumah teman-teman atau tegangan listrik PLN. Seperti di sini di stop kontak ini. Jika kalian mau mengukur tegangan listrik di rumah teman-teman, itu harus menggunakan tegangan AC. Jangan sampai salah ya teman-teman. Tegangan AC yang 200 volt sampai 600 volt ini untuk mengukur tegangan AC. Karena tegangan listrik PLN di Indonesia itu standarnya 220, berarti selektornya arahkan ke 600 volt, jangan ke 200. Kalau ke 200 kurang ya teman-teman, karena listrik PLN itu 220. Arahkan ke 600, harus lebih besar yang mau kita ukur. Kemudian kabel hitam dan kabel merahnya kita tancapkan seperti ini. Bolak-balik ini bebas ya teman-teman. Hitam di sini maupun di sini bebas, ini bolak-balik. Kita ukur dan di sini terbaca 227 26. Ya, 227 26. Ya, seperti itu ya teman. Ini untuk mengukur tegangan AC. Ya. Nah, di sini ada tulisan ampere. Ini ada lambang A, ini artinya ampere. Nah, untuk mengukur ampere, saya sarankan jangan menggunakan multitester yang ini. Kalau untuk mengukur tegangan ampere itu harus menggunakan multitester yang seperti ini. Ini namanya tang ampere. Ini lebih akurat dan lebih gampang ya teman-teman. Jadi untuk ini ampere tidak akan saya bahas. Ya. Kemudian kita akan bahas lagi. Di sini ada angka 200, 2K, 20K, dan 200K, kemudian 2M. Ini adalah pengukuran untuk mengukur sebuah resistor, teman-teman. Ya, untuk mengukur sebuah resistor. Ya, contohnya seperti ini. Di sini saya mempunyai dua resistor. Resistor pertama ini nilainya 10 ohm. Ya, karena saya akan mengukur resistor dengan nilai 10 ohm, arahkan selektornya ke 200 ohm di sini. 200 ohm. Di sini ya, teman. Diarahkan ke 200 ohm. Kemudian
kita ukur, dan di sini terbaca 10,9 ohm. Nah, ini ada satu buah resistor lagi dengan nilai 12 kilo. Ini nilai 12 kilo. Karena di sini mau mengukur resistor dengan 12 kilo, selektornya kita naikkan ke 20 kilo. Kemudian kita ukur apakah benar nilai resistor ini 12 kilo. Ya. Di sini terbaca 11,40,50,352. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman belum mengetahui cara menghitung nilai resistor, teman-teman bisa tonton video yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini ini ada lambang dioda di sini teman-teman. Ini ada lambang dioda dan lambang buzzer. Saya sarankan teman-teman jika membeli multitester digital, teman-teman harus ada buzzernya ya teman-teman, karena lebih gampang dan lebih mudah. Contohnya seperti ini. Jika kita satukan probe hitam dan probe merah, dan selektornya kita kearahkan ke lambang dioda atau buzzer ini akan bunyi teman. Nah, seperti itu, akan bunyi. Nah, fungsinya untuk mengukur kabel yang putus, kabel masih nyambung atau udah putus. Seperti itu teman-teman. Ntar akan saya carikan kabelnya terlebih dahulu. Ya, jika kabel ini masih bagus, di tengahnya tidak ada yang putus, ujung satu sini dan ujung yang sini, jika kita ukur itu akan mengeluarkan bunyi teman-teman, seperti ini. Nah, mengeluarkan bunyi itu tandanya kabel ini masih menyambung dengan baik teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, di sini kan ada dua lambang. Ini ada buzzer, lambang buzzer, dan ada lambang dioda. Berarti ini bisa untuk mengukur dioda teman-teman. Nah, ini ada dioda. Kita akan ukur. Jika dioda ini masih bagus, kita akan ukur seperti ini. Ya, di sini menunjukkan nilai 369. Jika dioda ini masih bagus, kita balik, tidak akan menunjukkan nilai atau angka. Ya, berarti dioda ini masih bagus. Ya, seperti itulah cara menggunakan multitester digital. Semoga teman-teman bisa mengerti ya dengan penjelasan saya. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar.